Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadilah Huda, NIM saya 197064516024. Mata kuliah Data Science untuk kelasnya R01. Di sini saya ingin menjelaskan untuk resume jurnal menggunakan metode clustering. Untuk jurnal yang pertama yaitu saya ambil dari kampus negeri, yaitu kampus Universitas Pajajaran. Dan untuk judulnya yaitu penerapan data mining, algoritma K-means, clustering dalam segmentasi wilayah nasabah permohonan kredit untuk membantu strategi pemasaran PT BPR Ganto Nagari 1954. Di sini untuk definisi metode clustering sendiri yaitu data mining dapat dikerjakan dengan berbagai macam metode. Salah satunya adalah metode clustering. Nah, di sini untuk clustering sendiri adalah proses pengelompokan satu set objek data ke dalam beberapa kelompok atau cluster sehingga objek dalam sebuah cluster memiliki jumlah kemiripan yang tinggi. Tetapi sangat berbeda dengan objek di cluster lainnya. Adapun tujuan dari clustering adalah untuk pengelompokan sejumlah data atau objek ke dalam cluster ataupun grup berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh terdapat data yang mirip sesuai dengan aturan yang ada. Terdapat beberapa jenis algoritma dari metode clustering. Salah satunya adalah algoritma K-means. Algoritma K-means merupakan salah satu algoritma clustering yang banyak digunakan karena proses yang dilakukan sederhana namun mampu menangani dataset yang cukup besar. Di sini untuk jurnal yang pertama yaitu alasannya banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh PT BPR Ganto Nagari 1954 membuat banyaknya data yang terkumpul dan menumpuk dari kegiatan operasional yang dilakukan, seperti data nasabah, data kredit, data transaksi, dan data lainnya. Apabila data tersebut hanya dibiarkan, tentunya kurang begitu optimal dalam pemanfaatan datanya. Di sini untuk yang pertama adalah masalah bagaimana merancang dan mengembangkan program aplikasi data mining yang mampu mengimplementasikan algoritma K-means clustering untuk membantu strategi pemasaran pada PT BPR Ganto Nagari 1954. Yang kedua yaitu bagaimana menerapkan data mining menggunakan algoritma K-means pada aplikasi yang dibangun dengan menggunakan data yang terdapat pada PT BPR Ganto Nagari 1954. Selanjutnya di sini untuk tujuannya yaitu untuk menerapkan data mining khususnya metode clustering dan algoritma K-means clustering untuk melakukan pengelompokan wilayah tempat tinggal nasabah yang mengajukan kredit. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan mengembangkan program aplikasi berbasis desktop dengan mengimplementasikan algoritma K-means clustering untuk pengelompokan wilayah tempat tinggal nasabah pengajuan kredit. Yang kedua yaitu menerapkan algoritma K-means clustering dengan menggunakan data yang terdapat pada PT BPR Ganto Nagari 1954 dalam menentukan strategi pemasarannya. Selanjutnya untuk metodologinya yaitu yang pertama adalah studi literaturnya mengenai penelitian data mining khususnya metode clustering dan algoritma K-means clustering dari berbagai sumber. Yang kedua adalah pengumpulan data pengkreditan yang digunakan sebagai objek penelitian melalui lembaga keuangan. Yang ketiga, perancangan dan pengembangan program aplikasi sebagai alat untuk mengimplementasikan algoritma. Yang keempat, algoritma data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang telah diolah sebelumnya sesuai dengan kebutuhan, kemudian data tersebut diproses dengan menggunakan metode algoritma K-means clustering. Selanjutnya di sini untuk hasil dan pembahasannya yaitu adalah untuk lampiran yang pertama adalah data awal dari penelitian beberapa nasabah. Nah, di sini untuk data-datanya ada alamat permohonannya, jenis penggunaannya, jangka waktu per bulannya. Selanjutnya di sini untuk
lampiran yang keduanya itu adalah anggota klasternya. Dari data awalnya kita kelompokkan menjadi anggota klaster. Nah, di sini ada per kecamatan. Nah, di sini untuk klaster 1 untuk keterangannya itu adalah permohonan kredit tertinggi. Nah, yang kedua itu ada kecamatan Kayu Tanam. Klasternya itu adalah 2. Keterangannya itu adalah permohonan kredit menengah. Dan selanjutnya di sini untuk lampiran yang ketiga itu adalah pemetaan hasil akhir klaster. Nah, jadi di sini terdapat peta Kabupaten Padang Pariaman. Nah, di sini sudah di klaster nih, sudah ditentukan anggota-anggotanya atau klaster-klasternya. Yang tanda merah ini adalah permohonan kredit rendah dari daftar kecamatan, ya, seperti sebagai berikut. Dan untuk yang warna putih di sini permohonan kredit menengah beberapa kecamatan juga. Selanjutnya di sini untuk yang warna biru sendiri itu merupakan klaster permohonan kredit tertinggi dari daftar kecamatannya. Ada Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan Lubuk Alung. Selanjutnya di sini saya ingin untuk jurnal yang kedua, yaitu adalah penerapan algoritma Caymans untuk clustering data obat-obatan pada RSUD Pekanbaru. Nah, di sini saya mengambilnya dari kampus negeri Universitas Andalas. Alasan penelitian ini adalah penyakit diare masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama di Indonesia. Ini ditunjukkan dengan tingginya angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit tersebut, khususnya yang terjadi pada anak di bawah 5 tahun. Karena saat usia anak di bawah 5 tahun, sistem kekebalan tubuh yang terbentuk belum sempurna. Akibatnya, anak bisa dengan mudah terserang penyakit. Nah, di sini untuk pertujuannya sendiri adalah untuk mengkelompokkan data obat-obatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pekanbaru yang dapat digunakan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengendalian pasokan medis di rumah sakit tersebut. Nah, di sini untuk pengelompokan data obat-obatan tersebut di sini berdasarkan pemakaian obat yang rendah, sedang, dan tinggi. Untuk metodologinya sendiri di sini untuk penelitiannya menggunakan data dari laporan pemakaian dan lembar permintaan obat RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru tahun 2017. Nah, di sini menggunakan KDD atau Knowledge Discovery in Database. Metode digunakan untuk dapat memperoleh pengetahuan yang berasal dari database yang ada. Hasil pengetahuan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk basis pengetahuan knowledge base yang digunakan dalam keperluan mengambil keputusan. Selanjutnya di sini untuk hasil penelitiannya, untuk parameter yang digunakan adalah nama obatnya, unit, jumlah item setiap bulan dari Januari hingga Desember. Proses klaster dilakukan untuk melakukan pola kebutuhan obat rumah sakit. Di sini untuk tabel yang pertama itu adalah data cleaning ya. Nah, di sini pada tahapan data cleaning ini yang dilakukan adalah membuang atribut yang tidak relevan atau tidak konsisten. Atribut yang dibuang dari dataset yang sudah ada yaitu satuan, harga satuan, stok awal, masuk, stok akhir. Atribut yang digunakan yaitu nama obatnya, pemakaiannya, dataset yang telah di cleaning. Nah, selanjutnya di sini apabila datasetnya sudah di cleaning, maka data tersebut masuk ke data integration. Nah, di sini kita pada tahapan ini dilakukan penggabungan data obat yang terdapat pada laporan setiap bulannya ke dalam 1 tahun menjadi total pemakaiannya. Untuk pemakaiannya sendiri, obat yang tidak ada jumlah pemakaian obatnya akan diberi nilai 0.
seperti yang terlihat pada tabel tersebut. Nah, selanjutnya di sini untuk hasilnya sendiri yaitu dari hasil klasterisasinya pada data obat-obatan dapat ditarik kesimpulannya nih bahwa kelompok obat yang termasuk pemakaian sedikit, rata-rata pemakaian obatnya setiap tahunnya kurang lebih dari 18.000 buah, dan obat yang termasuk pemakaian sedang rata-ratanya pemakaian obatnya setiap tahunnya di antara 18.000 sampai 70.000 buah. Sedangkan obat yang masuk ke dalam kelompok obat pemakaian tinggi, rata-rata permintaan obatnya setiap tahunnya di atas 70.000 buah. Nah, di sini perbedaannya dari jurnal 1 dan jurnal 2 yaitu untuk jurnal 1-nya sendiri yaitu dibahas mengenai implementasi dan pengujian program aplikasi yang dibangun terhadap data yang diambil menggunakan metode K-means clustering, serta memaparkan hasil dari pengujian yang dilakukan. Selanjutnya untuk jurnal yang kedua, yaitu hasil penelitian ini bermanfaat bagi bagian yang terkait dengan perencanaan kebutuhan obat-obatan pada rumah sakit yang membutuhkan data jenis-jenis kelompok obat-obatan, mana sajakah yang pemakaiannya rendah, sedang, dan tinggi setiap tahunnya, sehingga dapat digunakan sebagai acuan perencanaan kebutuhan obat-obatan untuk kedepannya. Mungkin untuk penjelasannya kurang lebih sampai sini. Saya Fadilal Huda, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.